Pada video kali ini kita akan bahas tentang apa itu argumen dari suatu fungsi. Sebagai contoh awal kita misalkan di MATLAB kita akan mengetik dengan sin dalam kurung X. Nah, dalam hal ini sin dalam kurung itu merupakan function atau fungsi karena dia disertai dengan tanda kurung. Nah, sedangkan X itu disebut dengan argumen. Argumen itu adalah sesuatu atau suatu nilai yang ada di dalam kurung suatu fungsi. Jadi sin-nya adalah function karena dia menggunakan tanda kurung. X itu adalah argumen, yaitu sesuatu yang di dalam tanda kurung ini. Contoh kalau kita punya array, jadi argumen itu tidak hanya bisa satu nilai, tapi juga bisa juga dengan banyak nilai. Atau argumen itu selain sebagai skalar atau kita bisa isi skalar, bisa juga kita isi vektor. Sebagai contoh kita isi vektor X sama dengan 1, 2, 3 gini. Maka kalau kita ketik sin X, maka akan menghitung nilai sin 1, sin 2, dan sin 3. Sebagai contoh, kalau kita misalkan punya nilai skalar gini, X sama dengan 1, kalau kita ketik sin X, itu berarti artinya dia menghitung sin nilai X. Sin X berarti X-nya itu merupakan argumen yang merupakan satu nilai atau skalar. Nah, ingat, kalau kita gunakan sin seperti ini, berarti X-nya itu bukan dalam derajat tetapi dalam radian. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung derajat, kita bahas nanti. Nah, selain dari nilai skalar, jadi argumen itu selain nilai skalar, nilai tunggal ini, kita juga bisa mengisikan sebuah array atau vektor. Misalkan X itu tidak hanya terdiri dari single value atau skalar, misalkan kita punya nilai 2, 3, 4 gini. Nah, dengan mengetik sin dan kita isi argumen berupa skalar yaitu berupa vektor yaitu X, maka fungsi sin itu akan menghitung tiap-tiap elemen pada vektor tersebut, yaitu sin 2 ini 0,9, sin 3 itu 0,14, sin 4 adalah minus 0,75 dan seterusnya. Nah, ingat ini semua itu dalam radian, jadi ini 2 radian, 3 radian, dan 4 radian. Kemudian selain kita isi argumen berupa vektor, kita juga bisa menggunakan indeks di argumen tersebut. Bagi contoh, kalau kita ingin menghitung nilai sin suatu vektor di elemen tertentu, maka kita bisa gunakan indeks vektor atau indeks matrik, seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, sebagai contoh, kalau ini kita ketik X dalam kurung 2, berarti kita menghitung nilai sinus pada variabel X, nilai sinus variabel X pada elemen kedua, berarti dalam hal ini 2. Kalau dalam contoh ini MATLAB tadi, kalau kita ketik elemen 2 berarti nilainya adalah 3. Jadi kalau kita ketik sin, argumennya ini kita isi indeks, yaitu dari variabel X elemen kedua, berarti dia menghitung nilai sin dari 3 radian. Ini kita lihat 3 itu nilainya 0,1411, ini juga terbukti. X elemen kedua dihitung sinnya adalah 0,1411. Nah, kemudian selain berupa skalar, vektor, dan indeks, argumen juga bisa kita isi dengan ekspresi atau fungsi lain, dengan ekspresi matematika maupun dengan fungsi yang lain. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan ekspresi matematika, kita bisa menghitung sinus X kuadrat plus 5. Misalkan X nya 5. Kalau ketik X nya itu 5, kita bisa menghitung X, bisa kuadratkan di dalam argumen dan kita tambahkan 5. Jangan lupa tutup kurung. Nah, ini sama aja dengan sin 25 ditambah dengan 5, karena 5 kuadrat adalah 25 tambah 5 berarti sin 30. Kita lihat sin 30 radian, hasilnya juga sama. Nah, selain dengan menggunakan ekspresi matematik, argumen bisa juga kita isi dengan fungsi lainnya. Misalkan kita isi fungsi SKRT. Misalkan kita ketik ini SKRT dari X,
ditambah 5 misalkan, tambah 2. Nah, ini sama aja dengan sin akar kita hitung CRT dari X adalah 2 ini sama aja dengan ans tambah 2. Nah, sama. Sorry. CRT X tambah 2. Ya, sama ya. Minus 0,8887 ini juga sama. Minus 0,887. Jadi, argumen itu tidak hanya terdiri dari satu jenis nilai, tapi juga bisa bermacam-macam ya. Bisa skalar, bisa vektor, bisa juga indeks dari sebuah vektor, bisa juga ekspresi matematik maupun fungsi yang lain. Itu adalah isi dari argumen. Nah, ini adalah mungkin contoh yang mungkin terjadi. Di dalam matematika kita sering mengekspresikan, atau kita sudah pahami semua bahwa sin kuadrat X itu sama dengan sin X kuadrat. Nah, maka dalam MATLAB untuk menghitung atau menuliskan sin kuadrat X, berarti kita pakai yang definisi ini, yaitu kita sin X kita hitung dulu, baru dikuadratkan yang benar. Jangan sampai ini ya, sin kuadrat 2X itu salah. Sin pangkat 2 kemudian kalikan X itu keliru, atau ini juga keliru, sin X dikuadratkan juga keliru. Jadi yang benar adalah yang kita pakai yang definisi ini, yaitu sin X dulu, setelah dihitung baru dipangkatkan 2. Itu mungkin kesalahan yang terjadi untuk yang awal-awal belajar MATLAB. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi trigonometrik. Di MATLAB ada lengkap, ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada sekan, ada kosekan. Nah, MATLAB kalau kita gunakan ini sin, cos, tan, sekan, dan kosekan ini itu beroperasi dalam mode radian. Sebagai contoh, kalau sin 5 itu artinya 5 itu dianggap MATLAB sebagai 5 radian, bukan derajat. Kemudian untuk menghitung inverse-nya atau arkesnya, misalkan arkes sin, itu kita bisa menambahkan huruf A di depan dari trigonometrik tersebut. Misalkan arkes sin berarti A sin 0,5. Nah, ingat A sin dan sin ini itu dalam mode radian. Kalau 0,5 berarti ini jawabannya adalah 0,5236, itu radian, bukan derajat. Kita buktikan. Sin 30 derajat itu adalah setengah, berarti kalau arkes setengah itu harusnya kan 30 derajat. Nah, kita buktikan. A sin dari 30, nah itu bukan derajat, bukan derajat tapi radian. Sorry, bukan 10 ya. A sin setengah. Bentar, saya arkes sinus dari setengah itu kalau kita gunakan derajat kan 30 derajat. Kalau ini hasilnya adalah 0,5236. Ini adalah radian, 0,5236 radian. Kalau kita pengen rubah derajat ya berarti kita tinggal kalikan 180 dibagi dengan P, maka akan ketemu 30 derajat. Nah, bagaimana kalau kita menghendaki dalam derajat, kita tambahkan huruf D di fungsi trigonometrik yang radian. Jadi kalau pengen sinus dari 30 derajat, itu kita gunakan sin D 30. Berarti 30 ini itu dianggap sebagai satuan derajat. Berarti A sin 30 berarti setengah. Kita coba. Sin 30 itu akan ke setengah, dan A sin D setengah itu akan ketemu 30. Nah, jadi yang arkes sin atau sinus min 1x dalam matematik
itu jangan menuliskan seperti ini, jangan menuliskan sin X kita pangkatkan minus 1, karena ini akan berarti sepersin X, jadi jangan gunakan yang dua ini, kita gunakan yang asin. Nah, sama juga dengan cos dan tangen. Cos dalam satuan radian, cos X itu X-nya dalam radian, cos D ini nilai cosnya, nanti hasilnya dalam, ini cos dalam radian, X-nya dalam radian. Kalau cos D X-nya ini adalah dalam derajat. A cos nanti hasilnya radian, A cos D itu dalam derajat. Begitu juga tangen X itu dalam derajat, tan D X itu dalam tan X itu dalam radian, X-nya, tan DX itu dalam derajat, A tan D itu dalam derajat. Kita coba, misalkan kita tan D 45 derajat kan berarti nilainya 1. Nah, A tan D 1 akan ketemu 45 derajat. Kalau tan gini 45 derajat, itu artinya bukan derajat tapi 45 radian. Nah, kalau A tan misalkan 1, 0,7854 radian. Kalau kita pengen jadikan derajat, ya kita kalikan 180 bagi dengan P 45 derajat, atau kita langsung pakai A tan D ini. Nah, itu untuk yang tangen derajat. Nah, untuk A tan yang radian itu spesial kasus ya. Jadi untuk A tan sendiri itu kan A tan itu nanti hasilnya dalam radian. Ada dua jenis, yaitu A tan dalam kurung dan A tan 2. Nah, apa bedanya A tan dan A tan 2 kita bahas di video selanjutnya.